Jadi teman-teman, saya seorang pembeli ya. Pada akun ini saya seorang buyer atau pembeli. Walaupun saya juga seorang penjual ya, tapi saya sekarang posisinya pembeli. Dan saya mengajukan pengembalian dengan alasan ingin mengembalikan produk sesuai kondisi awal. Nah, masalahnya ternyata saya dicat penjual seperti ini. Bisa-bisanya ngajuin dua pesanan. Maumu sebenarnya apa? Alasanmu nggak masuk akal. Nah, lihat saja, kami tetap ajukan banding nanti. Terus kami jawab, Pak, saya dropship. Nah, ini pesan cat otomatis ya. Pembeli saya mengajukan pengembalian semua, ini saya ya. Lalu penjual membalas, kasih alasan tepat dong, gak begitu caranya. Karena biaya ongkir pengembalian itu sekarang dibebankan ke penjual. Bukan untung malah buntung dua kali pesanan. Nah, sampai sini sebentar teman-teman. Kalian jangan emosi dulu ya. Silahkan baca sampai tuntas ya. Kalian akan mendapat hikmahnya dan akan mendapat ilmunya. Oke, lanjut ya. Nah, saya sering beli di toko kakak. Cek saja pesanan sebelumnya. Jadi saya itu dropship sering mengambil produk dari toko ini. Nah, cuma memang dua terakhir ini dibatalkan semua oleh pembeli saya. Alasannya sama juga kok, ingin kembalikan kondisi semula. Saya jelas melakukan apa yang kakak lakukan kepada pembeli saya. Oh, jelas dong, saya melakukan apa yang kakak ini lewat chat tadi ya. Saya kirim ke pembeli saya itu. Terus Anda order 5 kali di toko semenjak tahun 2024, tapi yang gagal atau pengembalian 2 dari total 3 yang sukses. Tapi sama aja, yang 2 kami rugi ongkir. Nah, ini alasan yang nggak bisa kami terima. Alasan yang lebih masuk akal ya, seperti kekecilan atau salah warna. Nah, tunggu teman-teman ya. Saya ingin jelaskan lagi, mungkin ini penjual kurang memahami kurang memahami biaya pengembalian apa saja yang dibebankan kepada penjual. Sebentar, nanti saya akan rincikan sangat-sangat jelas. Tetap simak sempurna dan paripurna sampai habis ya, supaya kalian mendapatkan informasi yang utuh. Nah, ini saya balas lagi. Dari kemarin saya tanyain juga ke pembeli saya, kenapa dikembalikan malah tidak dibales. Nah, justru saya kan bales ini. Lalu ini, kami sudah mengirimkan pesan sesuai dengan pesanan. Betul. Nah, ini penjual ya. Lalu betul, saya juga melakukan hal tersebut sama pembeli saya. Saya tidak mau nerima. Sama seperti responnya penjual ini. Sistemnya seperti itu, masih ada tombol kembalikan kondisi awal. By the way, kakak penjual toh, itu tidak dibebankan. Saya bilang seperti itu. Kacau, sistem sekarang ini lebih memihak 100% ke pembeli, tidak pernah memikirkan penjual. Nah, ini saya setuju. Dibebankan Kak kalau ngajuin pengembaliannya. Nanti saya akan nanti saya akan kasih tahu bagaimana tips supaya walaupun kita seller melakukan pengiriman dengan kelalaian kita atau kesalahan kita sebagai pengirim, ini untuk seller ya. Nah, itu kita tidak dibebankan ongkir saat pengembalian. Caranya bagaimana? Tunggu, sabar. Nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Nah, ini dikembalikan ke saya. Saya tidak ada penyusian sama sekali. Saya kan bilang ke dia. Dia pikir kalau dia pikir mungkin itu COD. Bukan, ini bukan COD. Ini reguler biasa, non COD. Soalnya ada dropship. Nah, jadi kalau COD memang tidak kena. Justru dengan alasan ingin kembalikan kondisi awal yang saya ajukan ini, itu tidak dibebankan oleh Shopee. Terus dia jawab, penjualnya, tapi jika pengembalian seperti ini 100% ongkir dibebankan ke penjual. Soalnya kemarin ada juga seperti ini dan sudah kami cek ada potongan selisih ongkir. Nah, saya jelaskan ini, mulai masuk ke pembahasan dari inti video ini ya. Kalau alasan salah barang, rusak, kurang dan lain-lain itu baru kena. Nah, jadi kalau teman-teman sebagai penjual ya menerima pengembalian dengan alasan selain daripada alasan kembalikan kondisi awal ya, mungkin rusak, salah barang, atau variasinya tidak sesuai, itu justru kena. Saya berani jamin 1000%. Tapi kalau selain daripada yang saya sebutkan ini ya, dalam artian yang ini justru dengan alasan ingin kembalikan kondisi awal, itu tidak dibebankan oleh seller.
itu dibebankan oleh Shopee. Nah, saya bilang ke penjualnya, coba kalau memang benar dibebankan, SS-kan saja. Saya jamin 1000% tidak akan dibebankan. Dengan catatan ya, pada kasus yang dengan pengembalian kondisi awal, bukan kasus lainnya. Nah, lalu dia membalas, yang kondisi awal baru Anda. Maksudnya yang pengembalian dengan kondisi awal itu baru Anda. Kemarin yang mengembalikan ke kami itu alasannya kekecilan. Nah, itu kekecilan masuknya penjual yang menanggung, walaupun seller betul mengirimkan sesuai yang diklik pembeli. Nah, terus dibalas lagi, makanya kami tidak tahu kalau alasan kondisi awal itu ongkir yang menanggung Shopee. Nah, dia mulai sedikit paham, tercerahkan. Makanya kami baru tahu, maksudnya dengan alasan pengembalian dengan kondisi awal itu justru yang menanggung beban Shopee ya, bukan si seller ya. Nah, saya bilang memang bangkai itu pembeli yang begitu, dia yang ngeklik, dia sendiri yang menjadi korban. Saya menegaskan kepada penjual ya, yang dialami pada kasusnya dia loh. Terus lagi, nah udah bener kami kirim sesuai, padahal ya sudah Kak, kami cek dahulu lagi, nanti jika memang alasan kondisi awal ongkir ditanggung Shopee semoga saja benar begitu. Nah, kalau nanti kena beban ongkir pada pesanan yang saya kembalikan, SS-kan saja Kak, biar saya transfer ke Kakak ongkirnya dua-duanya. Sekali lagi mohon maaf ya Kak. Nah, ini masuk ke solusi. Nah, baik Kak, nanti kami hubungi lagi jika sudah dicek. Nah, saya tidak bermaksud mengembalikan, cuma dari pembeli saya yang kebangetan ini jadi saya harus kembalikan. Baiklah, tidak apa-apa, semoga dapat gantian order yang lebih banyak nantinya, amin. Terima kasih ya atas responnya. Saya bilang, BTW saya ada tips supaya kakak pada pesanan lain tidak kena ongkir, walaupun kita sebagai seller yang lalai. Terus misal pembelinya ajukan banding dengan alasan selain daripada alasan kondisi awal, itu tidak akan kena. Nah, ikut saja program bebas pengembalian yang ada di Shopee. Iya Kak, nanti kami coba, soalnya sekarang ini biaya adminnya aja udah 18%. Kalau ikut program itu nanti biaya potongannya lebih banyak lagi. Saya terangkan di sini lebih rinci dan lebih detail. Bukan Kak. Nah, yang saya maksud itu ini loh teman-teman ya. Jadi kalian masuk ke toko saya, lalu pilih yang pengaturan pengiriman. Yang ini ya. Nah, saya close dulu. Masuk ke toko saya, lalu masuk ke paling bawah ini, program hemat biaya kirim. Jadi tadi masuk ke toko saya, pilih yang pengaturan pengiriman ini, kemudian masuk ke paling bawah, program hemat biaya kirim yang ini. Bisa dicermati ya, kalau bingung dimundurkan sebentar, dilihat lagi videonya ya. Pilih pengaturan pengiriman, pilih program hemat biaya yang di bawah sendiri. Saya sudah bergabung, nanti silahkan gabung. Biayanya hanya 350 rupiah, bukan 350 ribu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Program fee pre-order 350 rupiah. Status program terdaftar. Kalau kalian yang belum mendaftar, silahkan klik gabung saja daftar. Ini gratis kok teman-teman kok. Nah, kok gratis ya? Ono tulisan 350 kok Mas. Jadi gini, nah ini menyambung ke bawah. Saya sudah bergabung, nanti silahkan gabung. Biayanya hanya 350 rupiah, serius. Misal kita ngirim ke pembeli, misal kita sebagai seller ya, kirim ke pembeli, ada kesalahan yang disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Misal karyawan kita kirim salah warna, nanti pembeli ajukan pengembalian dengan salah warna tersebut. Itu kalau sudah selesai, kita hanya dibebankan 350 rupiah sejak kita bergabung ke program ini ya. Itu bukan semua pesanan, cuma yang melakukan pengajuan pengembalian yang sudah selesai saja atau yang terselesaikan. Ini program sudah lama, tapi seller pada nggak tahu. Nah, ini sudah mulai tercerahkan. Oh begitu, kirain semua pesanan yang selesai bakal dipotong 350 rupiah. Makanya saya belum ikut program itu Kak. Kalau udah ada pengajuan ya tidak terpotong. Nah, ya bener, baru tahu kalau begitu aturannya. Cobalah saya ikut dulu programnya. Perlu dicoba ini. Sekali lagi terima kasih ya. Kalau nggak Anda kasih tahu, mungkin kami juga yang repot nanti ke depannya kalau ada pengembalian. Ini saya SS kan ini ya. Contoh kalau kita salah kirim. Ini saya melakukan pengiriman yang salah ya.
jelas saya sebagai seller melakukan pengiriman dan ada pembeli yang mengembalikan, dan saya kena Rp350 setelah ikut program itu. Saya jelaskan, ini tadi ini contoh kemarin saya pribadi yang salah. Pembeli minta setelan merah putih, yang saya kirim putih merah kebalik. Itu kalau saya ndak ikut program bebas pengembalian ini, saya kena 40.000 kali 2 karena pengiriman dari Kalimantan, kan boncos. Nah, ini yang ditakutkan. Dia tanya tadi ini, tapi maksud nomor 1 ini gimana? Biaya program terjangkau, Anda hanya perlu membayar Rp350, sudah termasuk PPN sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perpajakan yang berlaku per pesanan yang terkirim dan terselesaikan. Nah, ini yang saya tangkap ya dari cat tersebut, mungkin Rp350 itu dipajakin 10%, jadi 350 tambah 35, harusnya ini iya betul Rp385, masih aman lah, hitung-hitung kayak asuransi. Saya mengatakan seperti itu, ternyata itu 350 itu sudah fix dengan PPN. Ini saya keliru ya, tapi nggak masalah karena selisihnya nggak jauh-jauh banget dan sangat-sangat terjangkau. Nah iya sih, ya udah tetap kami coba dahulu lah Kak, daripada boncos kalau ada pengajuan pengembalian. Nah saya terangkan lagi, ya lebih miripnya kayak BPJS. Sebenarnya kan sistem BPJS itu sistem patungan, program dari pemerintah. Kitanya sehat-sehat aja tetap bayar, rugi dong. Bukan begitu cara berpikirnya. Justru duitnya dipakai buat mereka yang tidak sehat. Ketika kita sakit, kita dapat bantuan dari uang patungan yang tadi dari program. Ya begitulah. Sekali lagi, cat saya ini sampai ke Anda bukan kebetulan. Memang mungkin Tuhan tahu kita punya masalah apa. Dihadirkanlah orang-orang random kayak saya yang masih fakir ilmu ini. BTW saya mau lanjut dulu ya. Sip. Nah, lalu ini ending dari percakapan kita. Benar apa yang Anda bilang. Terima kasih sudah diingatkan. Sehat dan sukses selalu ya Kak. Amin. Semoga bisa lebih banyak orderan dropshipnya lagi ke depan. Jangan kapok ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Doa kembali untuk Anda. Semoga Anda juga mendapatkan rezeki yang berlimpah, berkah, barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.